Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di pagi ini Allah memudahkan kita kembali untuk menghadiri salat berjamaah dan hadir bersama-sama dalam majlis ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam syarah Al-Kabair, syarah dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi dan disarah oleh Ustadz Firanda. Sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari bagaimana dengan takdir ya. Ini karena saya sengaja membawa dosa ke-46 tentang meratapi mayat, yaitu tidak ridho dengan takdir ya. Makanya dari awal saya menyampaikan tentang takdir, rukun iman yang ke-6. Sebenarnya di dalam kitab Al-Kabair ini dosa-dosa besar yang pertama yaitu tentang kesyirikan. Tapi alhamdulillah para ustadz kita di sini sering membahas tentang kesyirikan, tentang tauhid. Di antaranya dikhususkan di Jumat malam. Dan yang tidak kalah pentingnya itu tentang takdir. Itu rukun iman yang ke-6. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu, beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir baik dan takdir buruk. Ini akan mengokohkan kehidupan kita dalam menjalani hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Semua yang menimpa pada diri kita ada dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Kita lahir di mana, punya anak berapa, nikah dengan siapa, meninggal kapan, itu sudah dicatat. Rizkinya berapa, itu sudah dicatat. Termasuk hari ini Allah sudah menakdirkan kita ternyata bertemu dan saling mengenal. Bagaimana semuanya berkumpul di masjid ini dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar tempat. Allah menakdirkan kita berkumpul di sini. Ini takdir. Dan takdir ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat nanti, sampai surga dan neraka. Dan kita ini sudah ditakdirkan di surga atau di neraka. Nah ini yang harus ditanamkan terus di diri kita. Ini khususnya buat saya. Kenapa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya tidak kita berputus asa terhadap apa yang melewati kita, dan kita tidak sombong dengan apa yang menimpa kita, yang kita dapatkan. Ya, ini diantaranya beriman kepada takdir. Dan di dosa ke-46 ini yaitu meratapi mayat. Ini merupakan dosa yang tidak ridho dengan takdir Allah.
Dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada suatu musibah menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Tidak satu lembar rambut kita, sehelai rambut kita yang jatuh itu atas izin Allah. Apalagi kita sakit dan lain sebagainya, semuanya atas izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan Allah memberikan petunjuk kepadanya, akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Makanya ini keimanan. Kalau keimanan kita semakin tinggi, semakin bertambah, karena iman itu menurut Ahlus Sunnah yazid wa yanqus, bertambah dan kurang. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika iman itu tambah naik, Allah itu akan bisa tambah memberikan hidayah. Akan ditunjukkan jalan-jalannya. Akan dimudahkan sholat 5 waktu, akan dimudahkan qiyamul lail, akan dimudahkan sedekah, akan dimudahkan puasa, ya, dan akan dimudahkan segala kebaikannya. Dan Allah berikan petunjuk itu, akan dimudahkan majelis ilmu, akan diberikan rasa senang membaca Quran, akan diberikan senang mendengarkan hadis. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan Alqamah berkata menafsirkan ayat ini, huwa rajul tusbihul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Jadi Alqamah menafsirkan ayat ini, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia meyakini bahwa semua itu dari Allah, maka dia pun ridho dan pasrah, ya. Jadi makanya ketika seorang ini diuji dengan ujian yang memilukan hati, yang wajib ia lakukan adalah bersabar. Ya, diantaranya di Al-Kabair ini yaitu ketika ditinggal mati, ya. Jadi nggak boleh meratap, atau disebutkan dalam bahasa Arabnya ini niyahah. Niyahah ini meratap, menangis, berteriak-teriak, seakan tidak ridho dengan takdir Allah. Dan dalam surat Al-Mumtahanah, dalam ayat ke-12 diantaranya ketika perempuan mukmin dibaiat oleh Rasulullah, di pertengahan ayatnya diantaranya wala ya'shinaka fi ma'ruf, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Dan Ibnu Abbas berkata terkait firman ini wala ya'shinaka fi ma'ruf ini, innama huwa syartun syaratuhu linnas. Maksudnya adalah syarat yang Allah syaratkan atas para wanita. Dan para ulama berselisih tentang makna syarat tersebut, dan yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama adalah an-niyahah. An-niyahah ini adalah meratapi mayat, gitu kan. Kenapa tatkala ayat ini turun, Ummu Atiyah berkata, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kana minhun niyahah. Di antaranya adalah niyah, yaitu meratap. Dan dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Bukhari, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuwah. Rasulullah mengambil sumpah dari kami ketika bai'at, yaitu kami tidak boleh melakukan aniyah, yaitu meratap. Kenapa di sini perempuan? Karena cenderung yang meratap itu perempuan. Karena perempuan itu lemah, labil. Tetapi tidak menutup juga lelaki pun begitu, ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Bagaimana supaya kita ridho terhadap takdir Allah? Ada beberapa kiat-kiat, ya, untuk membantu seseorang agar tidak meratapi mayat dan ridho dengan takdir Allah. Ada 10 kiat, ya, dalam buku ini yang dicantumkan 10 kiat ridho terhadap keputusan Allah. Kenapa? Karena di antara konsekuensi dari kehidupan dunia ini
banyak perkara yang tidak sesuai dengan kita, dengan keinginan kita. Banyak sekali kita pengen pindah ke A, tahu-tahu pindah ke B. Kita mau ke timur, tahu-tahu Allah menakdirkan ke barat. Banyak dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena dunia ini tempat ujian. Emang begitu. Dan seorang hamba pasti sering mengalami ini. Sesuatu kejadian yang tidak disukainya. Dan ini adalah sunatullah yang pasti berlaku di dunia ini. Dan seorang hamba harus bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian hidup ini, baik kecil ataupun besar. Kenapa? Karena kalau tidak bersabar, maka dia akan sengsara dan akan menanggung dosa besar. Dan seorang hamba harus mampu menahan dirinya terhadap sikap al-jaza, yaitu mengeluh, protes dengan takdir Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah. Ini harus menahan kita. Ketika diberi sakit, ketika diberi musibah, bisnis kacau, misalnya ada kerabat yang meninggal, ini harus ridho, harus ikhlas. Dan al-jaza ini adalah sikap protes ini diluapkan dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan misalnya ngomong gitu kan, ngedumel, kenapa begini. Atau perbuatan yaitu dengan mungkin menampar-nampar, menjambak-jambak atau membanting apa. Ini sikap al-jaza. Al-jaza ya. Jadi seorang hamba ini dengan tingkat keimanan yang rendah pasti akan menunjukkan al-jaza. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'aul jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi kita telah mengetahui bahwa musibah sekecil apapun yang menimpa seorang hamba pasti akan mengurangi dosanya. Pasti. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ma yusibul muslimu min nasab, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, wala wasobin, baik berupa lelah, wala hammin, baik sakit, wala hazan, baik sedih, baik khawatir, wala adan, wala ghammin, baik gangguan atau gelisah, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoya, sesungguhnya melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Betapa maha pengampunnya Allah, sampai dosa yang kecil, duri yang menusuk kita sekecil pun itu pun menghapus dosa ya. Jadi orang yang menunjukkan sikap jaza, maka musibah yang menimpanya tidak akan mengurangi dosanya dan tidak meninggikan derajatnya. Jadi kalau kita mengeluh, ya tidak mengurangi dosa dan tidak meninggikan derajat. Sebaliknya, dosanya akan bertambah dan derajatnya semakin rendah. Makanya ini nasihat buat saya khususnya, hendaklah kita beriman kepada takdir Allah dan bersabar. Ya demikianlah ajaran Islam ya. Ajaran Islam ini beda dengan ajaran agama lain karena ajaran yang sempurna Islam ini. Ketika non muslim meninggal, maka anggota keluarganya meratapi, merintih, bahkan berteriak. Mereka bangga bisa meratapi orang yang meninggal dengan cara berlebihan. Malah tidak tanggung-tanggung, kadang mereka sampai memberikan uang kepada orang yang meratapi sebagai bentuk apresiasi atas ratapannya. Dalam agama Islam, perbuatan meratapi yang meninggal disebut dengan aniyah. Aniyah ini adalah sikap yang tercela. Bahkan pelakunya
terancam masuk neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Jadi nempel bajunya gitu kan. Yaitu aniyah ya. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap musibah yang menimpa dirinya adalah meyakini bahwa yang menimpanya itu adalah keputusan Allah, keputusan Rabbul Alamin. Jadi ketika musibah ini menimpa mereka, hendaklah dia bersabar. Karena musibah tersebut merupakan takdir Allah. Lalu apa itu sabar? Sabar ini artinya menahan. Jadi orang yang ditimpa musibah lalu menahan gejolak hatinya agar tidak mengekspresikan dengan keluhan ataupun protes dari keinginan berteriak, menampar pipi dan lain-lainnya, maka dia akan memperoleh pahala yang besar. Dan dalam Al-Quran ini sampai-sampai disebutkan sampai 94 kali tentang sabar ya. Inilah sikap yang benar dalam memandang musibah. Dan sikap selanjutnya adalah ridho dengan keputusan Allah. Dan orang yang bersabar dapat naik kepada tingkat ridho dengan merenungi musibah yang menimpanya. Jadi ketika kita sabar terus kita merenungi dan kita akan ridho. Karena bisa jadi Allah memberinya musibah karena dosa yang pernah ia lakukan. Dan sikap ridho ini lebih tinggi daripada sikap sabar. Tidak semua orang bisa sabar tidak semua orang sabar bisa sampai ke tingkatan ridho. Oleh karenanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap ridho setelah keputusan, setelah mendapatkan takdir. Dan sikap ketiga ini ditaikkan sedikit lagi di atas berikutnya lagi, ada tingkatan tertinggi adalah tingkatan syukur ya. Syukur atas musibah. Orang yang mampu bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya, ini adalah orang yang hebat ya. Ketika diberi sakit dia sabar dan dia ridho dan dia bersyukur atas sakitnya, ini orang hebat ya. Dan ini sulit ya, sangat sulit. Sangat sulit dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan yang rendah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang tinggi ya, supaya kita bisa mencapai sifat itu ya. Ala kulli hal, yang penting jangan sampai kita pada tingkatan yang paling rendah, yaitu al-jaza ya. Al-jaza dalam mengeluh ya. Yang penting kita minimal sabar. Syukur-syukur kita bisa ridho dan bersyukur atas musibah. Lalu bagaimana cara kita ridho terhadap takdir dan keputusan Allah? Ini yang bisa kita renungkan diantaranya ya. Pertama, kita coba mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ditimpa di musibah, mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkannya dan apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah kalimat yang kuat. Ketika seorang hamba ditimpa musibah, mengucapkan kalimat tersebut ya, dan dia meyakini musibah tersebut adalah takdir Allah dan tidak akan terlepas darinya. Dan dalam surat At-Taubah pun Allah berfirman, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana." Dan hai Muhammad, katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita iman kita kuat, kita meyakini tidak akan ada yang menimpa kita kecuali atas takdir Allah. Sampai sehelai rambut pun yang jatuh itu atas takdir Allah. Begitu juga sebagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan ketahuilah apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Jadi kalau udah pasti ke kita, tidak akan meleset ke orang lain. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka.
Begitupun dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Jadi kalau udah takdirnya, nggak bisa, kita mau lari kemana juga. Mau didatangin seluruh manusia untuk merubah itu nggak bisa. Mau mencelakakan kita nggak bisa. Manusia sama jin, sama makhluk Allah semuanya berkumpul, sama malaikat nggak bisa. Kalau udah takdir Allah seperti itu ya. Dan inilah suatu dasar keyakinan setiap muslim, basic keyakinan seorang muslim. Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan bagi seseorang muslim pasti akan terjadi dan tidak mungkin lepas darinya. Dan seluruh takdir ini telah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita itu sudah ditulis. Kita akan tinggal di mana, kita akan meninggal di mana, kita punya rizki berapa, istri kita siapa, anak kita siapa, sudah tercatat. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis takdir semua makhluk qabla ayyakhlaqas samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan sudah ditakdirkan. Jadi segala sesuatu yang dialami oleh seorang hamba, baik itu kebaikan ataupun keburukan, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang mengalami sakit parah, kecelakaan, atau diomeli pasangan, atau diceraikan suami, atau janda, atau ternyata poligami, ya itu udah ditakdirkan. Mau poligami belum ditakdirkan, kalau nggak ditakdirkan nggak bisa juga, gitu kan? Udah jungkir balik nyari janda, tetap aja nggak bisa kalau belum takdirnya. Tetapi kalau sudah takdirnya nggak nyari janda, didatengin sama janda. Kalau udah takdirnya ya. Ya jadi termasuk tertusuk tadi duri ya, semuanya sudah dicatat oleh Allah sejak dahulu ya. Meskipun kita telah menyusun skenario sebaik mungkin, tetapi skenario Allah itu lebih baik ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ini akan meringankan beban serta menumbuhkan ridho di dalam hati seorang hamba. Karena dia tahu bahwa zat yang menakdirkan segala sesuatu tersebut adalah zat yang maha mengetahui maslahat terbaik bagi dirinya. Yang zat yang kasih sayangnya lebih besar daripada ibu kandungnya. Makanya ini nasihat buat saya, ketika kita sakit, ketika lelah, ibu kita pasti sayang sama kita. Tentu semuanya meskipun kita udah tua, kita punya ibu dan ngerasa bagaimana sayangnya ibu sama kita. Ibu itu kadang rela dia rela nggak tidur ketika kita sakit. Dia rela jagain, dia rela mengeluarkan hartanya untuk kita. Ibu kita ini sayang banget sama kita. Tetapi ketika kita meyakini Allah lebih sayang daripada ibu kita, itu menumbuhkan ketenangan dari hati kita. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah sesuatu yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Al-Qamah menafsirkan, yaitu ketika terkena musibah dan yakin musibah tersebut dari Allah, maka dia ridho dan berserah diri kepada Allah. Dan keyakinan tersebut sebenarnya diyakini oleh bukan hanya penuntut ilmu ya, orang awam pun yakin. Kadang orang-orang yang tidak menuntut ilmu, ketika terjadi sesuatu dia berkata kalau sudah takdir mau diapain. Berarti semuanya naluri kita, meskipun tidak menuntut ilmu, kadang udah yakin itu udah takdir Allah. Kalau sudah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa, mau diapain. Dan suatu perkataan yang menakjubkan yang keluar dari seseorang yang mungkin tidak hadir dalam majelis ilmu seperti kita. Sebenarnya udah ada keyakinan takdir Allah. Dan kedua, supaya kita mampu bersabar, yaitu kita meyakini jatah musibah mulai berkurang.
Kiat agar kita ridho terhadap keputusan Allah yang mengiris hati, ya, yang memilukan jiwa, yang kadang mengalirkan air mata, adalah hendaknya seorang hamba merenungi ketika terkena musibah itu, maka sesungguhnya jatah sekian banyak musibah yang Allah tentukan dan yang Allah gariskan telah berkurang. Dan Allah telah menetapkan jalan musibah setiap hamba. Jadi ketika satu musibah datang ataupun silih berganti, musibah berkurang. Ya, itu harus kita yakini. Jangan di kita ini kena musibah satu, kita udah mikir, wah setelah musibah ini ada 100 musibah menunggu. Jangan, itu memberatkan pikiran kita, malah membuat kita semakin takut. Tetapi kalau kita yakin, oh ternyata musibah berkurang, menjadi tenang. Jatah musibah asalnya 10, oh jadi 9. Membuat kita lebih tenang. Dan yang ketiga, musibah ini dapat menggugurkan dosa, ya. Yang tadi seperti sudah disampaikan, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Jadi harus ditanamkan di hati kita, ketika terkena musibah, wah berarti ini menggugurkan dosa. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khatiyah. Musibah akan terus menimpa seorang. Kita ini akan tertimpa terus musibah hingga seorang hamba hingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada satu dosa pada dirinya. Jadi dengan musibah ini Allah membersihkan kita. Dan dalam hadis Bukhari pun, ketika Rasulullah menjenguk orang sakit, Rasulullah bersabda, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu menjadi bersih dengan kehendak Allah. Yaitu kita harus tanamkan, masukin di otak kita, di kepala kita, di hati kita, wah dosa saya berkurang. Malah Rasulullah pernah menegur seorang wanita yang mencela tentang penyakit demam. Janganlah kamu mencela demam, karena sesungguhnya ia dapat menghilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana tiupan api pandai besi dan menghilangkan karat besi. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, ketika kita supaya bisa ridha terhadap keputusan Allah adalah merenungi bahwa musibah merupakan tanda kecintaan Allah. Ya, musibah adalah tanda kecintaan Allah. Jadi ketika kita diberi sakit, wah ini cinta dari Allah. Sebagai tanda cinta, ini akan membuat kita sabar dan malah tenang, malah mungkin bersyukur. Kalau kita iman kuat, sabar, ridho dan bersyukur ketika ditimpa musibah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridu ma bi khairin yusib minhu." Jadi kalau Allah, barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan memberikan musibah kepadanya. Jadi ketika kita diberikan sakit, sebenarnya itu tanda cinta dari Allah. Malah dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka, memberikan musibah. Tentu kalau kita renungi lebih dalam lagi, orang yang paling dicintai oleh Allah ini adalah yang paling besar ujiannya, paling berat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayun nasu asyaddu bala." Ketika ditanya, ya siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya? Dan Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal, fal amsal, yubtala nasu ala qadri dini. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang serupa, lalu orang-orang yang serupa. Seseorang diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Jadi kalau kita melihat ujian kepada Nabi Muhammad, bagaimana beratnya. Sebelum lahir udah ditinggal sama bapaknya, masih kecil ditinggal ibunya, diasuh sama kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya Abu Thalib yang mengasuh dari kecil, sampai Nabi Muhammad diboikot, dihalangi, dan dia tidak memeluk Islam. Itu menyayat, itu menyakitkan.
orang yang menjaganya, menjaga dakwah, tidak menerima Islam, padahal begitu dekat dengan dia. Musibah. Malah ketika Nabi Muhammad punya anak 7, semuanya meninggal kecuali satu Fatimah ya. Maksudnya ketika Nabi Muhammad hidup, semuanya Allah ambil. Qasim Allah ambil, Zainab Allah ambil, Ruqayyah Allah ambil, Ummi Kulsum Allah ambil, Abdullah, Ibrahim Allah ambil semuanya. Ya, ketika kita diambil anak kita, itu sesuatu yang menyayat, yang memilukan. Kendati demikian, Nabi Muhammad tidak pernah menangis, meronta-ronta karena kehilangan buah hati. Malah Nabi Muhammad pernah menegur seorang yang meratapi kepergian anaknya di dalam kubur ketika mati ya. Intinya, kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah dia akan menimpakan musibah kepadanya. Dan musibah ini adalah perkara yang paling cepat untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Meskipun ibadah dapat meningkatkan derajat juga ya, sholat dan lainnya dapat meningkatkan derajat. Namun peningkatannya tidak secepat musibah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa seorang hamba dapat memiliki tingkatan surga yang tinggi karena musibah. Innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilatun lam yablugha bi amalihim talah. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan untuknya satu tingkatan di surga dan dia belum bisa meraihnya dengan seluruh amalnya nggak nyampe untuk mencapai surga tingkatan tersebut ya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah, baik hartanya, anaknya, dan kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan musibah tersebut Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi pada hadis di atas ini Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang dicatat dia berada di surga yang tinggi, dan Allah telah melihat kualitas sholatnya, bacaan Qur'annya, kebaktian kepada orang tuanya, sedekahnya dan lain-lainnya, akan tetapi seluruh amalannya tidak cukup sampai tingkatan surga tersebut. Maka Allah pun menimpakannya musibah agar derajatnya meningkat secara drastis sehingga bisa mencapai surga yang telah ditentukan untuknya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bisa jadi musibah tersebut dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Dan musibah ini bagaikan fenomena yang kelima, musibah ini bagaikan fenomena alam ya. Pasti nanti ada berhentinya. Makanya hendaklah kita bersabar. Dan yang keenam, musibah orang lain lebih besar daripada kita, dan ini harus kita tanamkan juga. Ketika ditimpa musibah, hendaklah kita membandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih besar. Ini akan menumbuhkan rasa syukur kepada kita, rasa syukur kepada Allah, sehingga kita bisa ridho dengan keputusannya. Bagaimana sekarang kita masih bisa memilih makanan? Kita bisa memilih makanan, mau makan ayam, mau makan daging, mau makan seafood, mau makan nasi goreng. Sementara kalau kita baca di berita di Gaza itu, seorang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, kapan kita akan menyusul ayah? Kapan kita menyusul ayah ke surga? Di sana mungkin banyak banyak makanan enak itu." Di Gaza kelaparan. Bukan memilih makanan, tapi untuk makan aja susah. Kalau kita masih bisa memilih makanan, bisa makan mie goreng, bisa makan bala-bala. Di Gaza nggak bisa. Malah anak itu meratap ke ibunya, mengeluh, "Kapan kita nyusul ayah? Di surga banyak makanan enak, ibu. Di Gaza nggak ada makanan enak, minum aja susah." Ya, hendaklah ketika kita mengingat itu, mungkin kita akan lebih bersyukur ya, betapa nikmatnya kita. Sholat di karpet yang empuk, AC yang dingin, habis pengajian makanan sudah tersedia. Orang Gaza itu untuk makan aja nggak bisa memilih, bukan memilih makanan, tapi makan dengan apapun ya. Dan musibah yang ketujuh hendaklah kita renungkan, musibah dapat menjauhkan musibah yang lebih besar.
Ya, bagaimana kalau kita merenungkan kisah Nabi Yusuf, ya, ada hikmah besar dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dibuang waktu kecil, di penjara. Ketika di penjara, ada seorang dua tahanan yang ditahan juga, dan Nabi Yusuf berkata, nanti tolong sebutkan kepada tuanmu bahwa aku di sini, gitu, telah menafsirkan mimpi, gitu. Dan si orang itu lupa untuk menyebutkan kepada rajanya, dan Nabi Yusuf di penjara lagi bertahun-tahun lagi. Coba Nabi Yusuf dikeluarin, mungkin dia udah pulang ke Palestina, gitu kan. Tapi Nabi Yusuf di penjara. Begitupun Nabi Muhammad ketika tertimpa banyak musibah di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Dan musibah ini ada banyak berkahnya, ya. Kalau kita banyak merenungi, ya, akan terlepas dari musibah yang lebih besar. Dan musibah yang ke-8 tentang supaya kita bersabar, musibah ini melengkapi ibadah dan iman, ya. Dalam sebuah hadis, meskipun ini hadisnya dhaif, al-imanu nisfan, iman itu 2 bagian, nisfun sabrun wa nisfun syukur. Satu bagian ada sabar dan satu bagian lain ada syukur. Meskipun hadis ini dhaif, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ibrahim, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah menggabungkan ini, ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Dan ke-9, ketika kita merenungi, musibah ini dapat menangkal penyakit hati. Kenapa? Lihat Firaun dikasih kekuasaan, dikasih kebesaran, sampai dia berkata dalam surat An-Nazi'at itu disebutkan, faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena kalau kita tidak diberi musibah, diberi harta banyak, diberi jabatan, kesombongan, kita itu akan, dia bisa apa sih? Duitnya berapa sih? Kesombongan yang keluar. Jabatannya apa sih? Emang dia bisa apa? Kesombongan keluar. Yang seperti Firaun rasakan itu, ya. Kenapa orang yang sombong ini tempatnya neraka, ya? Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam dan kalian kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ketika kita diberikan kelebihan, orang itu akan cenderung melampaui batas. Innal insana la yatgha arwahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas ketika diberi kelebihan harta di antara. Tentu bukan harta aja, harta, ilmu, jabatan ini akan membawa orang sombong kalau dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, musibah membuahkan kebahagiaan. Ini yang terakhir, ya. Jadi sesungguhnya setiap kesedihan, kepedihan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini akan tergantikan dengan kebahagiaan dan kesenangan dan kenikmatan. Kapan itu? Di hari akhirat kelak nanti. Semakin sakit kesedihan yang menimpa di dunia ini, maka semakin nikmat kebahagiaan yang menyapa di akhirat nanti. Dan tentu kesedihan yang menimpa musibah yang kecil tidak sama dengan musibah yang besar. Orang yang dikasih yang tertusuk duri sama orang yang sakit yang besar, maka ganjarannya ya beda, ya. Ganjaran yang diterima juga beda. Akan lebih besar ganjaran yang ditimpa musibahnya lebih besar. Malah dalam hadis lain, orang itu ketika di akhirat nanti diberikan musibah itu, dia pengen memotong tangannya. Maksudnya dia coba kena musibah di dunia dulu. Karena saking melihat besarnya pahala musibah. Tentu berat, ya. Di antara kita nggak mungkin kan sekarang, wah coba saya kena musibah ini, coba saya kena sakit ini, pasti kita nggak mau. Tetapi kalau melihat pahalanya dan misalnya real, tentu kita mau, ya. Jangankan musibah, kita di masjid aja, kalau orang tahu apa yang ada di masjid ini, di antara sholat subuh ini, rela ke masjid untuk merangkak, ya. Makanya
Kita coba merenungkan ke-10 ini, poin ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita tidak boleh menunjukkan sikap ketidakridhaan terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jangan biarkan diri kita pada tingkatan yang terendah. Coba kita minimal kita sabar. Tingkatan yang sabar ini udah cukup ya. Syukur-syukur kita bisa ridho dan bisa bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih 10 kiat musibah, 10 kiat ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, karena kebermanfaatan ilmu itu susah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau baca ini mudah, saya pun baca ini mudah ya, baca mudah, mendengarkan mudah, tapi prakteknya la haula wala quwata illa billah. Prakteknya jungkir balik ya, sama-sama ya. Sama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.